Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana perawatan akuarium ikan mas koki dengan menggunakan top filter supaya airnya tetap bening. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komentar menyuruh saya itu membahas bagaimana sih perawatan akuarium ikan mas koki hanya menggunakan top filter. Nah, ini sudah sering juga saya bahas karena banyak sekali pertanyaan, jadi saya bahas lagi. Nah teman-teman, top filter ini merupakan filter yang paling sederhana untuk perawatan akuarium ikan mas koki ya. Akan tetapi dari penggunaan top filter ini ada kekurangan yang mungkin teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki tidak menyadarinya. Nah, kekurangan dari penggunaan top filter ini adalah media filter baik itu mekanis dan biologisnya itu lebih sedikit ketimbang kalau kita menggunakan filter yang terbaik yaitu SAM filter. Nah, apakah top filter ini bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki? Jadi di video ini saya akan jawab. Mudah-mudahan teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki dapat pembelajaran bagaimana memelihara ikan mas koki di akuarium. Nah teman-teman, top filter saya ini kebetulan di tank 150 cm ini menggunakan top filter kaca. Yang mana top filter kaca ini biasanya ya paling lebar itu 15, tingginya 15. Jarang yang lebih lebar, misalnya lebar 20 atau tingginya 20. Jarang sekali. Nah, untuk panjangnya itu mengikuti panjang akuarium yang kita miliki. Misalnya kita punya 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya tetap 15, tingginya 15. Nah, untuk ukuran chamber itu tergantung dari si pengrajin ataupun kita yang custom ataupun yang kita yang memodifikasi sendiri. Nah, di sini teman-teman, tank saya 150 cm menggunakan top filter cuma 120 cm, 4 chamber dengan filter tambahan khusus mekanis itu pakai filter talang yang saya bikin sendiri. Nah, di sini hasilnya teman-teman lihat ya. Air akuarium saya ini bening sekali. Ini pengaruh lampunya warna kuning. Kita coba ubah dulu ya lampunya. Nah, ini lampunya sudah diubah menjadi warna putih ke biru-biruan. Nah, di sini air akuarium saya ini kalau kapasitas liternya 584 liter. Nah, dengan hanya menggunakan top filter panjang 120 cm, lebar 15, tinggi 15, ini airnya bisa bening. Tentu ada settingan yang saya terapkan di akuarium ini sehingga airnya tetap bertahan kejernihannya. Yang pertama yaitu dari filternya dulu ya, teman-teman. Filternya saya menggunakan pompa 4000 liter per jam. Sebenarnya kebutuhan akuarium ini membutuhkan pompa 5000 liter per jam. Cuma kalau saya pakai 5000 itu akan luber di top filternya ya. Jadi saya pakai pompa yang mendekati dari 5000 ya, pakai 4000 liter per jam. Nah, kemudian filter di sini karena ini panjangnya 120 cm, saya berpikir untuk menambah top filter khusus mekanisnya. Mekanis di sini saya pakai berlapis teman-teman. 2 lapis jaring nelayan, kemudian busa grand wall, busa yang seperti busa putih itu tapi dia warna hijau. Teman-teman bisa cari di toko online. 1 lapis ya. Kemudian baru kapas putih. Saya kasih tatakan di sini supaya kapas putihnya tidak kerendam. Filter mekanis yang berlapis itu lebih maksimal dalam menyaring kotoran. Jadi kotoran halus, kasar itu tersaring di media filter mekanis. Kalau misalnya teman-teman tidak mau ribet ya pakai 1 lapis saja bisa. Akan tetapi dalam jangka waktu 2-3 hari itu bisa mampet teman-teman, bisa luber. Jadi kalau settingannya seperti ini saya jamin tidak akan luber karena saya pernah tidak ganti air 1 bulan itu karena kondisi banjir di rumah saya, kualitas air buruk, jadi tidak saya ganti. Tidak mampet untuk filter mekanisnya ya, karena settingannya sudah benar. Kenapa tidak mampet? Karena di sini yang paling jarang, media filter paling jarang ini jaring nelayan 2 lapis ini sedikit banyak menyaring kotoran halus dan
kotoran yang kasar. Kemudian disaring lagi oleh busa green wall. Di sini saya menggunakan busa green wallnya 2 lapis teman-teman ya. 2 lapis, jadi busa green wall itu menyaring kotoran halus kasar juga, tersaring baru kapas putihnya. Nah, kapas putihnya itu kotor tapi tidak terlalu kotor teman-teman, karena sudah dibantu oleh 2 media filter mekanis. Jadi cadangan terakhirnya adalah media filter mekanis kapas putihnya ya, itu yang terakhir untuk menahan kotoran yang disedot oleh pompa akuarium. Kemudian untuk setiap chamber ini saya isi full media filter biologis. Nah, ada yang bertanya juga ya, kenapa tidak pakai media filter kimiawi atau pakai lampu UV? Jadi ya saya menghemat budget dan juga menghemat biaya listrik, tidak pakai lampu UV di chamber terakhir, cuman saya fullkan saja biologisnya. Seperti itu teman-teman. Kalau biologis ini tidak mahal ya, media saya ini batu apung, biokeramik ring. Biokeramik ring ini kalau nggak salah per 500 gramnya 12 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Kemudian bioring di chamber terakhir dan tanaman sirih gading. Nah, tanaman sirih gading ini bagus sekali untuk menyerap kotoran yang ada di media biologis, kemudian juga menyerap amoniak yang ada di air akuarium. Nah, kemudian sudah pompanya sesuai, media filter biologis mekanisnya sudah pas ya. Selanjutnya adalah jumlah ikan yang kita pelihara. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ikan yang saya pelihara cuma 4 ekor di dalam ini ya. Tank boleh dikatakan tank yang besar. Sebenarnya pelihara 10 ekor pun nggak masalah di dalam tank ini, cuma saya peliharanya cuma 4 ekor ya. Di sini ada 3 ekor manfish. Nah, jadi di sini karena filter saya ini tidak lebih dari 30%, ya mungkin ya sekitar 10 sampai 15% lah ya total dari volume airnya ini teman-teman, top filter saya ini. Jadi karena di bawah 30% top filter saya ini, jadi saya kurangi jumlah ikan supaya kotoran di dalam akuarium ini kadar amoniaknya itu tidak banyak teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk filter yang bagus sebenarnya untuk akuarium itu 30% dari total volume air. Misalnya 100 liter air akuarium kita. Nah, jadi 30 liternya itu total volume air di filter kita. Misalnya kita menggunakan sun filter. Nah, makanya banyak pemeliharaan ikan mas koki itu pakai filter samping yang berpisah ya dari akuarium, itu banyak juga. Ada juga pakai sun filter. Sun filternya nggak tanggung-tanggung, bisa misalnya ukuran 150 cm, tanknya sun filternya 120, 130. Bahkan ada yang menyamai tank utamanya ya ukuran sun filternya. Itu bagus, tergantung budget. Kemudian filter akuarium ikan mas koki itu ya sebenarnya harus bermacam-macam ya medianya. Bisa kalau misalnya pakai sun filter itu di chamber terakhir harus pakai lampu UV supaya air yang masuk ke akuarium memang air yang benar-benar sehat untuk ikan. Akan tetapi pertimbangan kita ya, penghobi ikan hias mas koki itu tidak semuanya yang budgetnya banyak ya. Jadi ada yang budget terbatas, cuman mampu beli akuarium 60 cm pakai top filter, mau pelihara ikan mas koki 2-3 ekor saja, itu sudah alhamdulillah ya. Nah, jadi di sini saya edukasi teman-teman sekalian bahwasanya memelihara ikan mas koki itu tidak harus pakai sun filter ya. Kalau ada rezeki ya nggak masalah, kalau misalnya nggak ada ya kita pakai top filter saja. Yang penting perawatan, kemudian ikan yang kita pelihara itu jangan terlalu banyak. Nah, seperti di sini yang terakhir teman-teman, karena saya hanya menggunakan top filter, ikan yang saya pelihara juga tidak terlalu banyak. Kemudian saya imbangi lagi dengan perawatan akuarium ikan mas koki ini ya. Saya 1 minggu sekali ganti air. Kalau misalnya sibuk ya 2 minggu sekali lah saya ganti. Ini ikannya juga sedikit. Saya ganti itu 30-50% airnya. Diikuti dengan pembersihan media filter mekanis. Jadi media filter mekanis itu wajib sekali dibersihkan teman-teman ya, supaya kinerja dari media mekanis itu menyaring kotorannya itu lebih baik. Seperti itulah ya.
Nah, kemudian yang tidak kalah penting supaya air kita tetap bertahan kejernihannya, untuk pemberian makan itu harus diperhatikan ya. Beri makan ikan mas koki itu sedikit tapi habis ya, jangan langsung banyak tapi peletnya banyak mengendap di dasar akuarium teman-teman. Mengendap di sini misalnya ya, itu nanti peletnya akan melebur bersama air. Jadi kasih sedikit habis, kasih lagi. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang perawatan akuarium ikan mas koki dengan hanya menggunakan top filter. Semoga teman-teman yang pengguna top filter untuk pemeliharaan ikan mas koki dapat pembelajaran, dapat pengalaman dari apa yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teman-teman penghobi ikan hias mas koki. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.